Pada pemeriksaan kali ini, saya akan melakukan pemeriksaan cranial nerve. Sebelum melakukan pemeriksaan, saya akan menyiapkan alat dan bahannya untuk pemeriksaan terlebih dahulu, di mana kita menggunakan berbagai macam stimulus untuk cranial nerve ini. Pemeriksaan yang pertama adalah CN1 atau olfactory. Pada pemeriksaan kali ini, pasien akan diminta untuk mencium berbagai substansi yang tidak mengiritasi, di mana sebelumnya itu saya akan mengenalkan terlebih dahulu apa yang akan kita gunakan, bau apa yang akan kita gunakan juga, dengan pasien membuka matanya. Setelah itu, saat dilakukan pemeriksaan, kita akan meminta pasien untuk menutup matanya dan mencium dengan salah satu lubang hidungnya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan 3 bahan, yaitu tembakau, kopi, dan juga sabun. Di sini pasien dapat menyebutkan semua bau dengan tepat sehingga tidak ada masalah pada cranial nerve satunya atau pada olfaktorinya. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan trigeminal nerve. Yang pertama dilakukan adalah pemeriksaan corneal reflex, di mana saya akan menggesekkan secara halus di bagian korneal dari lateral ke bagian limbus dari kornea, dan hasilnya ada kedipan mata. Selanjutnya saya akan memeriksa sensasi face dan scalp-nya dengan cara menggesekkan kapas di kedua sisi dan membandingkannya. Lalu saya juga ada untuk pain sensation-nya menggunakan tusuk gigi. Selanjutnya saya juga memeriksa jauh refleks dengan cara pasien membuka mulut sedikit, lalu tangan saya di bawahnya, lalu saya ketukkan di bagian mandibulanya. Selanjutnya saya melakukan pemeriksaan motor function dengan cara saya akan meletakkan jari saya di bagian temporal dari pasien, dan pasien saya minta untuk menggigit, di mana saya akan merasakan terjadinya kontraksi pada temporalis muscle, dan juga saya meletakkan tangan di bagian masseter sehingga saya bisa merasakan kontraksinya. Pemeriksaan selanjutnya adalah CN7 atau facial nerve. Pada pemeriksaan ini saya akan memeriksa motor function dari lower dan upper facial muscle-nya. Yang untuk lower saya akan meminta pasien untuk tersenyum. Selanjutnya untuk upper facial muscle saya akan meminta pasien untuk menutup matanya, lalu saya akan menariknya dan pasien saya minta untuk menutup mata dengan erat sehingga tidak terbuka. Selanjutnya saya meminta pasien untuk menekan alis. Di sini tidak ada abnormal response. Selanjutnya pemeriksaan test sensation ini sama dengan pemeriksaan glosofarnya. Pada pemeriksaan kali ini saya akan meminta pasien untuk menunjuk bagian yang dirasakan saat saya memberikan substansi yang rasanya manis, asin, asam, dan juga pahit, dimana saya menggunakan gula, garam, cuka, dan juga pilokina. Pada pasien ini tidak terjadi abnormalitas karena pasien dapat menunjuk semuanya dengan benar. Selanjutnya, pada pemeriksaan vagus nerve ini saya akan meminta pasien untuk mengikuti apa yang saya katakan. Baik kak, setelah ini kakak ikutin perkataan saya ya. Dagu, kuku, kaki. Dagu, kuku, kaki. Baik kak, setelah ini kakak buka mulutnya sambil mengucap A. Selanjutnya saya akan meminta pasien untuk mengunyah dan menelan makanan yang sudah saya berikan, di mana saya tidak melihat terjadinya kesulitan pada mengunyah dan menelan pada pasien, dan juga tidak ada tersendak juga pada pasien, jadi normal. Selanjutnya adalah pemeriksaan accessory nerve, di mana saya akan mengetes motor function-nya, yaitu
dari sternocleidomyosaurid dan juga trapezius nasal. Dimana saya akan meminta pasien untuk menoleh ke samping, lalu saya akan mendorongnya dari sisi yang berlawanan dari arah kontraksinya. Tapi di sini saya melakukan yang terbalik. Selanjutnya saya akan meminta pasien untuk mengangkat trapeziusnya saat saya menekan. Pemeriksaan terakhir adalah hipoglossal nerve. Nah, saya akan meminta pasien untuk menjelaskan lidah dan melihat apakah terjadi atrofi atau definitas lain atau tidak. Tidak terlihat adanya kelainan. Baik, pemeriksaan cranial nerve sudah selesai. Di sini pasien normal.